Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes pokoknya ngomong cerita nah ya, kasih semangat nggone bapake biar bisa kayak sampean. Amin. Ayo Mbak Rara, minta tolong Mbak Rara bagi-bagi tipsnya lah setidaknya. Ayo, nggih. Oh nggih, matur suwun nggih. Oh iya, loh ini menyempatkan waktu untuk ngaji, mudah-mudahan berkah semuanya saya doakan. Matur suwun nggih, matur suwun. Ayo Mbak Rara, ayo sebentar ayo. Ngomong sebentar ayo, cerita sebentar ayo. Ini mohon maaf ya kalau ngomong jangan dilihat dari omongannya dia. Omongannya sudah karu-karuan, tapi ambil ilmunya, ambil hikmahnya. Itu ya. Ayo Mbak Rara, minta tolong ayo. Enggak usah bagi-bagi tips lah dikit-dikit. Ayo. Alah ini usul aku berani. Ayo. Loh, saya kalau sama dia udah saya anggap anak. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada di medsos dia foto nempel-nempel ke saya kayak gitu. Ini udah saya anggap anak saya. Si Rara ini udah saya anggap anak saya. Ayo. Suaminya Mbak Rara namanya Mas Bambang. Alhamdulillah kemarin ikut kontestasi di anggota dewan dan terpilih. Ya masih terpilih wong ini Mbak Rara ini sebelumnya udah biasa bagi-bagi ke masyarakat. Ini orangnya dermawan. Ayo. Ngomong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes pokoknya ngomong cerita nah ya, kasih semangat nggone bapake biar bisa kayak sampean. Amin. Yang saya hormati Avanza, yang saya hormati mbak-mbak, ibu-ibu yang ada di Hongkong yang harus semangat, dan saya hormati ibu yang gendut ini yang paling ya, saya hormati mbak-mbak yang hadir hari ini menempatkan pengajian Abah Anwar Zaid ya. Sama saya kemarin itu lagi kerja, di telepon Abah katanya ikut ke Hongkong gitu. Jadi saya izin suami didampingin anak-anak kita 3 orang, mbak-mbak yang cantik dari tetangga Mas Bambang. Saya kenalin, saya asli Jawa Timur tapi besar di Jakarta. Tapi saya menikah sama orang Jawa Tengah Ibu. Saya seneng Ibu, Mbak mau semangat di Hongkong. Gitu. Jadi nikmati gaji, kata Abah itu berpesan sama saya, jangan boros di Hongkong. Kita tetap semangat, rendah diri, jaga diri, jangan sombong nomor 1. Karena di dunia itu bukan milik kita, tapi milik Allah yang memberi kita semangat. Tuh, rezeki semua yang ngatur Allah, bukan orang lain atau kita. Jadi Abah itu selalu bilang kita orang ada, tidak Ibu. Saya dari kecil tidak pernah ada sekolah dan tidak pernah saya merasakan pelukan orang tua. Jadi Mbak, Ibu itu harus menyayangi kedua orang tua kalian semua. Jadi kan nggak mungkin mbak-mbak mau ke Hongkong terus gitu. Pulang sayangi orang tuanya. Jangan sampai kalian ditinggal orang tua menyesal. Tapi orang tua saya masih ada. Semua keluarga kita masih ada. Tapi kenapa saya itu selalu benci orang yang sombong atau orang yang merasa dirinya kaya. Jadi di dunia itu saya sempat bilang Abah, lek ceramah aja sombong ya. Orang saya itu tidak punya etika Ibu. Saya tidak pernah bisa bahasa Jawa halus. Saya kadang ngomongnya kasar. Karena saya kasar itu mempelajari anak buah saya untuk
berbuat baik sama sesama umatnya gitu. Jadi tidak ada yang harus, oh kita harus punya suami dewan harus gini, tidak. Saya lebih suka dipanggil bukan dewan. Jadi saya lebih hormat sama orang kecil daripada orang punya duit itu. Jadi mbak-mbak, ibu-ibu yang kerja di Hong Kong, wah saya kira aku duit, aku mulai gini, jangan. Karena di saat Allah marah, uang kalian pasti habis. Tuh, jadi ibu ini gendut ini kemarin tuh marahin aku terus. Buat saya itu tidak ada namanya kata anak buah. Mau saya beli ini, anak buah saya harus beli itu. Ini ngomel terus. Diajak saya seharian tuh ngomel. Saya bilang sama dia, emang mati kamu bawa uang ya? Saya bilang dia seperti itu. Karena kita punya uang itu gak bakal dibawa mati. Jadi mbak, ibu jangan kira saya nikahnya sama orang kaya, tidak. Yang LDR sama Korea disemangati. Jangan lihat kita punya suami harus orang kaya, tidak ibu. LDR itu apa? Itu loh mbak, video call. Dulu saya nikah ibu. Saya nikah itu baru 2020. Sama ibu. Saya kenalnya di LDR. Saya kenalnya sama TKI Hong Kong, Korea bu. Saya kenalnya itu di sosmed, kayaknya kenalnya 3 bulan. Tapi saya ngetes sama suami saya. Saya bilang, kamu kerja di mana? Saya kerja di PT. Saya tidak bilang bahwa saya bisa usaha. Tapi saya nggak bilang sama suami kalau saya itu dulunya nggak sekolah atau apa gitu. Nggak. Jadi saya nikah sama orang Jawa Tengah itu LDR Korea ibu. Jadi nikahnya 3 bulan aja bu. Jadi musim COVID, saya bilang, suami saya tuh bilang, saya nanti kalau pulang kerja apa? Jadi saya bilang suamiku, kita kerjanya bareng aja. Gitu. Karena rezeki suami, rezeki istri itu ada di suami gitu. Jadi ibu, mbak yang masih LDR, semangat. Jangan suaminya kerja gini, gengsi. Jangan itu. Karena Allah itu lebih sayang orang yang tanpa gengsi. Ini enggak, ini sama bu. Kemarin saya tidur itu, kayaknya tawon. Kata dia, jadi kata dia itu ngomongnya, ayo tak terkait dengan hotel. Saya bilang, aku tidurnya di sini aja, karena saya pengen pijit. Gitu. Saya bawa tukang pijit saya bu, gitu. Karena kalau nggak tidur, nggak bisa tidur gitu. Dianya manggil tukang pijit. Ngoceh dia. Apa ya mbak? Pijit, kayak duit kata dia. Aku aja yang mijitin, tak tes tadi malam. Oh mijitin gemuk ini kalau mijitin anak kecil gitu loh. Jadi mbak yang pergi ke Hong Kong, saya itu apa ya mbak? Senang dengan jenengan, bisa bahasa Hong Kong, bisa sekolah. Saya itu kemarin ada itu emak itu manajer saya di supermarket saya. Saya itu ada 2 kerjaan ibu, ada di 2 Putri, ada di supermarket. Emak itu bilang ke saya, "Mak, saya masuknya siang ya." Saya jawabnya, "Iya, katanya dia mau ngambil rapot." Saya tuh saya suruh dia ambil rapot. Kenapa? Saya waktu SD kelas 4 mau bayar rapot tuh nenek saya nggak punya uang itu. Jadi saya lepas di kelas 5 SD, saya nggak sekolah. Jadi saya tuh tidak pernah takut sama manusia ibu. Kenapa? Karena bukan manusia yang ngasih saya rezeki, tapi Allah. Tuh, apa ini sering ngasih saya, aku umroh terus dijak tonggolnya. Saya bilang apa? Bah, orang itu biar berangkat umroh, rezeki mereka adalah rezeki saya. Saya tidak bisa ngaji, bah. Tapi kan aku bayar mau ngaji, bah. Beneran. Jadi, Mbak kalau punya rezeki,
berhemat, pulang buat usaha tanpa harus gengsi. Saya dulu jualan keripik Bu di jalanan tanpa harus saya gengsi, dihina orang, bahkan dihina orang tuh sampai diludahi loh karena saya nggak bisa makan. Percaya nggak Bu? Nggak bakal percaya. Banyak mungkin tadi istri Pak Lurah itu tetangga saya, Mbak Rara gitu. Iya, karena saya di rumah Mas Bambang tuh jarang keluarnya saya tuh pagi sampai malam tidur balik lagi. Jadi saya tuh bekerja hanya pengen membantu masyarakat kecil, bukan buat keluarga saya. Seperti itu. Jadi ibu, mbak yang LDR, sayangi terutama orang tua. Jangan hanya uang yang dicari, tapi harus berbuat baik sama tetangga, teman-temannya. Jangan dia tetap menegur orang. Kalau ada yang ditegur nggak negur, nanti dia dapat balasannya ya Bang. Gitu. Jadi kalau ini terkena cewek ya Bu. Wah, tapi susah Bu. Pergi ke Hongkong itu susah. Tadi suami saya telepon, wes blojo loh. Aduh, orang budi ganti cerewetnya kuat. Saya mau belanja itu ngajak dia. Ada mau beli tas, bojone orang ngomel, iki nih saya ngomel. Coba ya. Tapi dia baik loh. Dia rawat aku selama saya di Hongkong. 2 hari saya dirawat dia. Gitu. Jadi mbak-mbak, saya doakan semoga nanti kedepannya pasti sukses. Jangan putus asa. Oh sekarang aku jadi babu, nggak masalah. Kalian dihina, jangankan kalian dihina ya. Saya ini dulu masih 95 sampai 2010 saya masih dihina. Saya tidurnya itu rumah nenekku dulu itu tanah. Jadi kalau tidur itu yo sama bantal. Tidak seperti sekarang. Jadi itu anak buahku ini yang 3 kadang ngomel. Saya pakai kerudung gini, dia harus kerudung gini. Kenapa? Rezeki saya adalah rezeki mereka. Saya berangkat umroh, dia berangkat umroh. Jadi banyak itu dulu sama Bu. Jadi ibu pergi ke Hongkong semangat dan pulang membawa rezeki buat anak suami. Jangan selalu menghina suami. Bojoku ngene, jangan. Lebih baik ibu merangkul lek bojone selingkuh tinggal. Kenapa Bu? Kita kerja keras suaminya gitu. Jadi kalau sudah punya suaminya mau kerjanya macul, apa itu lebihan kekurangan. Kadang suami saya juga marah saya. Aku itu gak tahu gawe apa. Gak pernah bikinin kopi, tapi gimana saya mau bikin kopi Bu? Dari pagi sampai jam 12 malam saya kerja. Di rumah kan wis tak kasih itu rewang gitu. Jadi rewang saya itu tidak pernah saya anggap pembantu, dia keluarga kita gitu. Jadi saya bilang sama Mak Endut yang satu itu, Mak, kamu itu seperti makku di rumah, kamu nyiapin. Saya itu sebenarnya sedih nangis Bu, karena dulu saya jangankan mau mandi ya, makan tempe saya nggak punya uang. Saya nggak, jenengan bisa sekolah masuk Hongkong, bisa SMA ya, masuk Hongkong SMA. Jadi kan tapi kan masih bisa beli ijazah gitu. Jadi kemarin saya mungkin dianggap anak Abel Lutfi ya, mau punya ijazah bisa. Saya nggak mau. Lebih baik saya tidak punya ijazah tapi harga diri kita tidak hilang. Jadi jangan mau kalian semua diinjak-injak oleh teman-temannya yang orang kaya. Jangan. Tanyanya apa? Saya paling berani. Saya tuh mungkin terkenalnya cerewet. Karena saya itu tidak suka orang lain menginjak-injak orang lain lagi. Ini kemarin sama Bu, saya tuh kan nggak tega di jalan ya. Namanya orang kecil kan kasih neng kocekku aja itu rezeki. Gua dia yang ngoceh-ngoceh. Kasihan ya Bu. Jadi mungkin sekarang gaji ibu 10 juta. Pulang nanti yang
LDR, siapa tahu nanti bisa usaha bareng, rezekinya banyak. Jadi saya itu ya Bu, tidak dimaui ibuku. Ibuku dulu itu nikah lagi, saya tidak dimaui. Jadi kalau ada mau makan, saya tinggalnya sama nenek masih kecil. Mau makan itu nasi goreng tempe itu kadang nggak dikasih. Tapi saya tidak pernah lelah berbuat baik sama orang tua, karena ibu kita itu melahirkan kita itu koyone bahasa Jawanya ngeden ya. Betul. Jadi sejelek-jeleknya orang tua benci kita jangan lelah, karena orang tua itu yang membawa rezeki kita nanti. Saya doakan ibu yang di Hongkong semua pergi umroh besok. Amin. Amin. Lek aku sugih lah umroh nih kamu. Jadi ibu pesan saya di Hongkong kerja yang benar, apa itu? Jangan boros kata Abah. Tadi Abah bilang saya kok kagak kayak lek boros. Padahal saya nggak mau kayak gini po dia itu. Mbak Rara umurnya berapa? Lagi. Mbak Rara umur piro? Oh, umur saya udah tua Bu, 35. Masih muda. Jadi dari umur 12 tahun, dari kelas 5 SD saya tuh sudah pergi jalan. Percaya nggak Bu? Saya dulu tuh tahun 96 pergi nandur. Orang Jawa itu nandur itu pari. Tandur. Percaya nggak? Tandur. Saya tuh gajinya 5.000 perak. Itu kalau seminggu Sama Mbak. seminggu itu gajinya 30.000. Jadi 25.000 buat nenekku, 5.000 buat ibuku gitu. Jadi kenapa saya paling suka orang kecil daripada orang besar? Karena orang kecil itu wajib disayangi Bu. Gitu loh, karena banyak doa-doa orang kecil itu membawa berkah Bu. Banyak teman-teman saya, Kak, kamu dulu sering dihina dendam nggak? Saya nggak pernah dendam. Mungkin itu jalan Allah. Saya dihina masih kecil. Jadi ibuku tuh kalau video call saya tuh menangis. Kadang jawabnya di hati saya ya Bu, dulu ibuku benci loh sama saya, kok sekarang mau sama saya. Mungkin itu kan jalan Allah. Tapi jenengan semua jangan sampai seperti saya yang saya alami. Jadi ibu, saya hanya bisa doain jangan boros di Hongkong ya. Yang LDR cepat nikah, punya usaha. Kalau nanti LDR mertuanya cerewet, biarin, karena suami itu punya orang tua yang wajib disayangi. Mertua nggak bakal cerewet kalau kelakuan kita benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Barara. Ternyata pinter ngomong ternyata. Jadi iya, ternyata dia kasih setidaknya motivasi juga bagaimana perjalanan hidup beliau yang diawali dari perjalanan yang gak mudah dan gak enak-enakan. Jadi rata-rata memang orang sukses itu berawal dari kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kesulitan dulu baru kita dapat kemudahan. Itu ceritanya gini, Rara itu tadi ngomongnya kan, aku ditelepon sama Abah, ayo ditendangkan. Ini nanti dipikir aku yang ngajak dia. Enggak. Rara ini mulai kenal saya, terus dia baik banget. Nah, terus ngomong, wah, kalau sama aku nggak pernah bosok, sama aku, ya sama Habib Bidin, sama Habib Lufi nggak bosok. Ngomong sama kiai biasa. Tapi orang itu kan jangan dilihat dari tampilan luarnya. Ya. Ngomong saya, wah, kapan nanti kalau ke Hongkong, aku melu. Nah, aku ke Hongkong itu ngaji, yuk gak apa-apa, aku pengen jalan-jalan di Hongkong. Aku nanti melu ngaji, sama Abah.
Tuh, terus kemarin kapan itu tak kasih tahu. Soalnya nanti kalau nggak tak kasih tahu, terus nuntut terus. Waduh, kok nggak ngomong-ngomong, aku melu. Nanti ke Korea, aku melu. Tuh. Akhirnya itu loh, delon lagi suruh dengan ketemu karo nulis siswa yang ngono gitu. Ya matur suwun, setel udah cerewete. Udah, sarungnya udah habis kok masih kurang kok malah. Sarungnya itu udah habis malah kurang. Hah? Ini aku sampai lupa. Aku malah rundingan ngono kok pandut ini. Nah, ini malah yang ngabisin waktu malah bukan saya, malah pandut. Dah mas, ini waktunya udah habis. Kita juga belum bagi-bagi sarung, kita doa dulu. Habis itu nanti aku bagi-bagi sarung. Terus nanti masih ada kesempatan bagi jamaah untuk berinfak. Oke? Jadi saya mohon maaf ya, materinya nggak sampai tuntas, nggak apa-apa. Yang penting kita kan kangenan. Bukan, cuman yang penting kita bermajelis. Yang penting kita bermajelis. Jadi kita bisa berada di majelis ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan motivasi yang diberikan Mbak Rara tadi setidaknya ada ilmu dan hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya, menjalani hidup dengan semangat. Jadi orang sukses itu bukan orang yang tanpa masalah. Orang sukses itu orang yang bisa menghadapi masalah sekaligus bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik. Itu orang sukses. Betul ya? Sekarang kita mau sabar dulu. Mohon semuanya yang hadir di majelis ini untuk menjernihkan pikiran, membersihkan hati. Ya Allah. Nanti setelah doa jangan bubar dulu ya. Ada waktu kurang lebih 5 atau 7 menit. Saya minta waktu 5 atau 7 menit setelah doa. Nanti kita jangan bubar dulu. Tolong, ini kita berada di majelis yang sangat dicintai Allah. Kita berada di majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Jujur, saya sendiri juga terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rara tadi. Bahwa hidup ini jangan hanya kejar-kejar dunia, kemudian setelah mendapatkan harta jadi orang sombong. Kemudian betapa pentingnya kita selalu menghormati orang tua, memuliakan orang tua, mendoakan orang tua. Betapapun orang tua itu kurang memberikan kasih sayang kepada kita, tapi bagaimanapun orang tua adalah yang menjadi wasilah kita hidup di dunia ini. Perjuangan orang tua mengandung, melahirkan, makanya sesungguhnya orang tua, terlebih orang tua perempuan, ibu itu adalah versi terbaik dari semua bentuk cinta yang pernah ada. Jadi kalau saya pakai bahasa sederhana, ibu adalah versi terbaik dari semua bentuk cinta yang pernah ada. Ibu adalah sambungan terkuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sampai jelek hubungannya dengan orang tua, lebih-lebih ibu, putus pula hubungan kita dengan Allah. Karenanya mari para jamaah kita sama-sama baca istighfar, kemudian kita tundukkan kepala, kita tengadahkan kedua tangan kita bersihkan pikiran kita jernihkan hati kita bermunajat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang menjadi munajat, mujahadah, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji, Allah sangat menyayangi orang yang berada di majelis semacam ini. Bahkan Allah berjanji sebelum kita berdiri dari tempat ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Siapa yang datang dengan penuh keikhlasan ke majelis ilmu, majelis zikir, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya sebelum orang itu beranjak dari majelisnya. Insya Allah sebelum kita meninggalkan gedung ini, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Dan insya Allah apa yang kita munajatkan kepada Allah, apa yang kita mohonkan kepada Allah, semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon panjenengan semua yang tulus, yang ikhlas, yang khusyuk selama muhasabah dan doa ini, sambil panjenengan mencerna, menghayati kemudian apa yang menjadi harapan serta keinginan panjenengan, mohonkan kepada Allah. Saya hanya sekedar wasilah saja, saya hanya sekedar membimbing saja, saya hanya sekedar menyampaikan ungkapan saja. Selebihnya ungkapan inti dari semua hajat panjenengan, aturkan semuanya kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan. Sekali lagi yang ikhlas. Astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Udah amin, aminnya di dalam hati aja. Udah ya, aminnya di dalam hati saja. Amin di dalam hati saja. Gak usah pakai dilakukan. Gak usah pakai dilakukan aminnya. Amin di dalam hati, yang mantap, yang yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah rizki yang diinfakkan jamaah di majelis ini sebagai penolak segala fitnah dan musibah. Ya Allah, jadikanlah rizki yang diinfakkan jamaah di majelis ini menjadi pengundang rizki yang lebih banyak, lebih halal dan lebih barokah. Ya Allah, jadikanlah rizki yang diinfakkan jamaah di majelis ini menjadi benteng dari azab kubur, menjadi tameng dari siksa neraka, menjadi pelindung dari seluruh azab dan bencana, menjadi pelindung sekaligus menjadi ladang pahala yang tidak terputus ila yaumil qiyamah. Ya Allah,
Gantikan setiap rezeki yang dinafkahkan di majelis ini dengan rezeki yang melimpah, yang halal, yang barokah ya Allah. Jadikan setiap rezeki yang dinafkahkan di majelis ini menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Saudari-saudariku seluruh jamaah, Allah sangat dekat dengan kita. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dialah Allah yang mendetakkan jantung kita. Dialah Allah yang mengurus kita setiap saat. Dialah Allah yang menghadirkan kita di dunia ini, yang maha agung dengan segala karunia-Nya. Allah maha tahu kita sering mengkhianatinya, tapi Allah tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Allah maha tahu kita sering mengingkarinya, kita tidak menjalankan perintah-perintahnya, tapi bukankah pertemuan ini Allah yang menakdirkan? Saudari-saudariku seluruh jamaah, sejenak mari kita bertafakkur tentang perjalanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Berarti makin dekat saat kepulangan kita. Mau tidak mau hidup kita akan berakhir. Hidup di dunia ini hanya mampir sebentar saja. Sudah banyak orang yang hadir sebelum kita, ini sudah menjadi tulang belulang. Sudah banyak orang-orang yang hadir sebelum kita, ini sudah berada di liang kubur. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Dunia ini ladang beramal, wahai saudari-saudariku. Dunia adalah tempat kita mencari bekal pulang. Banyak di antara kita yang tidak mengenal arti kehidupan. Tiap hari hanya pontang-panting memburu dunia. Padahal tidak ada yang dibawa mati kecuali amal-amal kita. Mungkin ada di antara kita yang masih lama kematiannya, tapi mungkin ada di antara kita yang tinggal sebentar. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti malam malaikat maut sudah datang menjemput. Kita harus siap. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang? Mata kita berlumur dosa, telinga kita bergelimang dosa, kata-kata kita banyak melukai hati orang, lisan kita jarang menyebut nama Allah dengan ikhlas, pikiran kita penuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor, tubuh kita kadang kita penuhi dengan perbuatan yang haram, yang kita makan ada yang haram, hati kita penuh kesombongan. Amal kita kadang-kadang pamer, ingin dipuji orang. Kepada orang tua, kita sering menyakiti, kita sering durhaka. Kepada orang yang lemah, kadang kita berbuat zalim. Lalu mana yang akan menjadi bekal pulang kita? Sholat, kita gak pernah khusyuk. Sedekah, sangat sedikit nilainya. Menolong orang pun kadang-kadang kita pamrih. Kita ingin pujian. Sungguh, saudari-saudariku, andaikan amal kita ditimbang amal yang baik dengan amal yang buruk, demi Allah lebih banyak amal buruknya daripada amal baik kita. Andaikan kelak kain kafan sudah membungkus tubuh kita, sudah habis kesempatan kita untuk beramal. Kening kita tidak akan lagi bisa bersujud. Kalau tubuh ini sudah terbujur kaku, tidak ada lagi sholat yang bisa kita lakukan. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Andaikan mata kita sudah terpejam selama-lamanya, kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran. Kita tidak akan bisa menatap kepada kedua orang tua kita dengan tatapan kasih sayang. Kita tidak bisa lagi menatap dengan kasih sayang kepada anak-anak yatim, kepada keluarga kita. Andaikan lidah kita sudah keluh membeku, lisan kita tidak akan bisa menyebut nama Allah selamanya. Kita tidak akan lagi bisa menolong orang. Andai kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini dengan maksiat, dan maksiat. Di akhirat nanti, setiap orang yang kita zalimi akan menuntut kepada Allah. Mungkin pahala kita yang cuma sedikit ini harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi.
Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita, berapa banyak orang-orang yang tersakiti hatinya karena kita, berapa banyak orang-orang yang terluka perasaannya karena perilaku kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha sempurna, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, ya Allah. Hamba-hambamu yang tak tahu diri, hamba-hambamu yang sering mengkhianati nikmat-nikmatmu. Ya Rabb, bukankah pertemuan ini Engkau yang menakdirkan? Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hati kami kotor, kami sering tidak mengenal-Mu, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang merupakan ampunan bagi kami, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami, ya Allah. Ampuni seburuk apapun akhlak kami, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Ampuni sejelek apapun perbuatan kami. Ampuni seburuk apapun aib-aib yang telah kami perbuat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami, ya Allah. Engkau maha tahu luka di hatinya, Engkau maha tahu remuk redam perasaannya. Kami sering melukai hatinya, kami sering berkata kasar kepadanya, kami sering membantah perintahnya, ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh orang tua kami, ya Allah. Karena kalau orang tua kami tidak memaafkan kami, Engkau pun tidak akan memaafkan kami, ya Allah. Jadikan kami termasuk anak-anak yang diridhoi oleh orang tua kami, karena ridho-Mu tergantung ridho orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu membalas budi. Jadikan kami anak yang tahu berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni jika kami tidak bisa balas budi, ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga kami. Ampuni jika kami tidak bisa mendidik rumah tangga kami. Ampuni jika kami tidak bisa mendidik anak-anak kami. Ampuni para suami yang pernah menyakiti istrinya, ya Allah. Ampuni para istri yang pernah menyakiti dan menzalimi suaminya, ya Allah. Ampuni para orang tua yang tidak benar dalam mendidik anak-anaknya, ya Allah. Ampuni kami semua yang hadir di majelis ini, ya Allah. Ampuni kezaliman kami terhadap hamba-Hamba-Mu yang lemah, terhadap orang-orang fakir miskin, ya Allah. Hanya Engkau yang menggenggam sisa umur kami, hanya Engkau yang menguasai sisa umur kami. Tolonglah kami, ya Allah. Jadikan umur kami, jadikan umur yang tersisa ini menjadi umur yang berkah, ya Allah. Jadikan umur kami yang tersisa ini menjadi orang yang Kau lindungi dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Ya Allah, pelihara mata kami agar mata ini tidak melihat kemaksiatan yang mengeraskan hati. Berikan kepada kami mata yang terjaga, mata yang selalu mengagumi keagungan dan keindahan-Mu. Karuniakan kepada kami telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu, ya Allah. Lindungi lisan kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan lisan ini dengan selalu basah berzikir menyebut nama-Mu, ya Allah, yang menjadi cahaya ilmu bagi umat-Mu yang Kau ijabah doa-doanya. Rabb, ya Allah, peliharalah pikiran kami agar tidak pernah berpikir yang kotor, berpikir yang licik. Jadikan hanya kebaikan dan kebaikan yang terlintas dalam pikiran kami. Ya Allah, peliharalah tubuh kami. Jangan pernah tubuh ini terkena harta yang haram, ya Allah. Jangan biarkan tubuh ini kemasukan makanan dan minuman yang haram, ya Allah. Jangan biarkan tubuh ini melakukan perbuatan yang haram, ya Allah. Kami mohon kepadamu, izinkan tubuh ini sampai akhir hayat nanti bersih, ya Allah. Kami ingin saat kematian kami tubuh ini dalam keadaan bersih dari maksiat. Kami ingin saat menghadap-Mu dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, bersihkan hati kami. Golongkan hati ini menjadi hati yang selalu indah,
hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu ya Allah, hati yang selalu merasakan kehadiranmu, hati yang selalu kaya dan yakin akan jaminanmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin dalam perlindunganmu, hati yang selalu terhindar dari kesombongan. Jauhkan dari hati kami sifat pamer ya Allah, kuatkan hati ini dengan iman kepadamu. Jauhkan dari hati kami kebencian, jauhkan dari hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Indahkan hati kami dengan memaafkan siapapun ya Allah. Indahkan hati kami dengan cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu yang mulia ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, lindungi kami ya Allah. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya berharap kepadamu. Jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan kami hanya memohon perlindungan kepadamu. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan apa yang menjadi hajat seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعانا يا الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Matur suwun semuanya, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat dari panjenengan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, sudah doa, sudah tausiah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bagus banget ya ini. Mudah-mudahan next mendatang bisa bertemu dengan Yai dalam keadaan bahagia. Seperti biasanya yang sedikit saya itu 10 menit ya, dan yang sudah keperluan meninggalkan tempat harusnya buka loh untuk ya. Oke, yang untuk kebutuhan Yai monggo. Alona. Sudah jam 2 ya. Oke. Mohon maaf ya. Dan